Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas saham-saham menarik setiap hari secara up to date. Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik pada perdagangan hari ini. Dan IHSG menguat 1,13%, didorong oleh beberapa emiten big banks. Apakah ini pertanda awal dari bullish market? Mari kita coba analisa bersama-sama. Diawali dengan IHSG. IHSG hari ini net foreign buy dipimpin oleh BBCA. Asing masuk BBCA cukup besar. Kemarin jualan juga cukup besar. Hari ini masuknya lebih besar lagi. Masuk 344 miliar. BMRI masuk 323 miliar. Kenaikan 3%. BRMS yang hari ini juga cukup aktif. Asing masuk juga cukup besar, 222 miliar. Wow, besar sekali BRMS ini. 17,48% kenaikannya. TLKM asing masuk 109 miliar, naik 1,33%. SMGR asing masuk 70 miliar. UNTR asing juga masuk. PSAB, ternyata asing juga masuk di PSAB. Sobat Trader sudah punya PSAB ya. Asing masuk 60 miliar, kenaikannya 18%. PANI juga asing masuk, kenaikan 8%. Dan lain-lain. BRIS asing sudah mulai masuk tipis. Selanjutnya net foreign sale-nya siapakah? BBRI kembali. Sempat menguat di 5.050, ternyata masih dibuang asing cukup besar. 191 miliar. Menguat tipis 0,61%. JSMR asing juga jualan, INKP asing jualan, MBMA asing jualan, Buka asing jualan, namun jualannya tipis-tipis ya, menunjukkan bahwa kenaikan IHSG ini memang disertai dengan net foreign buy. Cukup menarik ya untuk akhir tahun 2024, sepertinya IHSG akan ditutup menguat. Transaksi hari ini di pasar reguler sebesar 10,77 triliun. Dan asing hari ini masuk 1,2 triliun. Kemarin baru masuk miliar-miliaran, sekarang sudah 1,2 T. Mantap, IHSG kita semoga semakin di depan. Ini teknikal dari IHSG kita bertahan di support 7.450-an, kemudian menguat 5 hari berturut-turut. Kemarin sempat ada candle merah sedikit, namun closingnya diangkat naik karena rebalancing. Secara teknikal ini sudah hampir mencapai resisten di sekitar 7.800-an ya, sudah hampir mencapai resisten di sekitar 7.800-an, atau resisten paling jauhnya yaitu 7.900. Sehingga ada potensi kemungkinan ada koreksi-koreksi minor di IHSG kita. Memang kita tunggu koreksi minornya untuk bisa kembali dollar cost averaging di saham-saham yang bisa kita investasi seperti BBCA. Yang pertama juga akan kita bahas BBCA. Hari ini net foreign buy 344 miliar. Big akumulasi. Kemarin big distribusi, asing jualan. Hari ini big akumulasi disertai dengan masuknya asing 344 miliar. Cukup menarik ya, cukup menarik. Tadi sebelum akhir perdagangan terlihat volumenya lebih kecil daripada volume buangan kemarin. Ternyata ini hampir sama. Dan asing masuk cukup besar. Jadi besok masih ada kemungkinan kenaikan menuju all time high-nya di 10.950. Bagi sobat trader yang tadi coba spekulasi buy di 10.650 dan tadi sudah jualan tidak apa-apa. Tadi kita sarankan jualan di 10.800 ya, kemungkinan tidak terjual karena ternyata
dibawa turun sampai 10.725 di akhir sesi. Ya, 10.800. Tadi ada sobat trader yang entry di 10.650. Kemudian bertanya apakah masih bisa di hold atau di TP di area berapa. Terus kita tanya kira-kira mau untuk investasi apa untuk trading. Ya, kalau untuk trading sudah pantas untuk TP 1%. Kalau untuk investasi ya di hold sampai nanti mencetak all time high lagi. Secara harmologi cukup bagus, kemungkinan besok akan ada kenaikan. Untuk trading di BBCA ini memang bagusnya jika modalnya besar. Modalnya besar, maka 1%-nya juga akan bisa mendapatkan untung besar. Kalau entry 1 miliar, 1%-nya berarti berapa? 10 juta. Kalau entry 10 miliar, 1%-nya berarti 100 juta. Jika memang modalnya banyak, trading di saham-saham seperti ini, itu make sense. Memang sudah seharusnya trading dengan modal di saham-saham seperti ini. Namun jika modalnya terbatas, lebih baik kita coba cari persentase profit yang besar dan volatilitas yang cukup tinggi. Contohnya Toba yang hari ini juga menguat. Nanti coba kita akan bahas di video berikutnya. Di video ini kita coba bahas beberapa saham Big Bank yang lain. Selanjutnya BMRI. BMRI hari ini juga cara harmologi cukup bagus, big akumulasi. Asing masuk 300 miliar. 323 miliar. Cukup besar asing masuk. Sudah breakout sideways-nya di 7.000 ya. Sideways di bawah sekitar sini. Ini gagal menembus 7.100 ya. Gagal menembus 7.100. Gagal menembus sideways. Hari ini menembus 7.100-nya. Menguat 3,21%, closing di 7.225. Secara harmologi jelas cukup bagus, big akumulasi. Meskipun volume hari ini tidak sebesar dengan volume buangan kemarin, namun volume buangan kemarin juga disertai dengan perlawanan buyer, sehingga ada ekor di bagian bawah. Berarti volume ini tidak sepenuhnya seller, ada buyer-buyer juga yang kemudian hari ini bayarnya semakin mendominasi dan mengangkat harga dari BMRI. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, kemarin coba spekulasi buy di dekat-dekat support, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang ya, bisa di hold sampai nanti sekitaran bulan Februari Maret bisa di take profit jika memang ingin mendapatkan profit yang maksimal, silahkan di hold. Kemungkinan ini akan menjadi support BMRI di 6.900-an. Support sebelumnya di 6.800 hanya tersentuh 2 kali. Dan karena sudah breakout 7.100-nya, supportnya jadi naik di sekitar 6.900. Jika turun ke dekat-dekat 6.900, bisa untuk entry area buy di BMRI. Masih menarik untuk BMRI. Selanjutnya BBNI yang hari ini menguat tipis 0,46%, disertai asing masuk 53 miliar. Secara teknikal membentuk candle doji, ya pas di resistnya ya. Secara harmologi ada big akumulasi. Ini resist yang sudah kita gambar sebelumnya 5.500 menjadi supportnya di sini dan breakdown, dan ini masih menjadi resist. 15 Oktober belum gagal ditembus, 17 Oktober belum gagal ditembus, 16 Oktober belum gagal ditembus, 17 Oktober belum gagal ditembus. Closingnya seperti candle shooting star. Apakah benar ini akan menjadi candle shooting star dan besok akan ada penurunan di BBNI? Mari kita lihat bersama-sama. Secara volume cukup bagus. Kemungkinan besok akan menguat. Ya, menguat ke 5.600 lah setidaknya. Harapannya seperti itu. Bagi sobat trader yang sudah punya di harga bawah, bisa di hold untuk jangka menengah panjang, silahkan. Jika ada koreksi-koreksi, kemungkinan koreksinya akan menuju ke EMA 200-nya
di 5.300. Supportnya dulu di 5.100, hanya tersentuh sekali, kemudian langsung naik. Nah, ini supportnya jadi naik di sekitaran 5.300. Jika koreksi-koreksi ke sekitaran 5.300 bisa untuk area buy BBNI. Bagi yang sudah punya dari area ke bawah, bisa di hold untuk average up-nya di dekat-dekat 5.300. Tidak ketika ada kenaikan-kenaikan seperti ini ya. Kalau ada kenaikan, ya kita tinggal tonton-tonton saja, floating profit kita terus berjalan. Tidak untuk entry baru. Saat koreksi baru kita coba untuk average up atau entry baru. Selanjutnya BBRI yang hari ini sempat menguat ke 5.050 namun gagal bertahan di atas 5.000, berarti memang masih belum mampu menembus resistensi psikologisnya di 5.000. Asing masih jualan hari ini 191 miliar. Kemarin ada net foreign tipis dan memang sudah mulai mereda jualannya asing. Secara metodologi small distribusi sehingga BBRI ada kemungkinan tidak jadi menuju ke 4.700 ya. Memang prediksi kita setidaknya 4.800 sampai dan baru tersentuh sekali kemudian langsung diangkat. Kalau melihat candle seperti ini, ada kemungkinan koreksi-koreksi minor, supportnya jadi naik di sekitaran 4.860. Ya, setidaknya ketika sudah sampai ke sekitar 4.900-an, kalau mau cicil beli boleh. Kalau mau cicil beli boleh sekitaran 4.900-an. Kalau sekarang mau cicil beli ya silahkan, karena memang offsetnya juga cukup jauh. Jika cashnya banyak, dari sekarang cicil beli ya dipersilahkan. Ada kemungkinan koreksi minor untuk BBRI. Memang kita tunggu-tunggu koreksi dari BBRI untuk bisa tambah muatan lagi di BBRI. Dekat-dekat 4.860 ya, supportnya jadi naik. Kalau misalkan dapat di sekitar 4.800 akan menjadi lebih baik. Namun sepertinya tidak akan menuju ke 4.600. Kemungkinan seperti itu. Kita coba lihat cara weekly-nya. Cara chart weekly ya sudah membentuk swing low. Sudah membentuk swing low, kemungkinan ini akan tertahan resist di 5.000. Jualan asing makin berkurang. Jika bertahan di atas 4.800 berarti membentuk higher low yang baru. Low, higher low, higher low. Lanjut naik. Targetnya tembus all time high. Silahkan cicil untuk yang mau trading di BBRI, bisa di hold untuk jangka waktu lama. Selanjutnya BRIS yang hari ini akhirnya asing kembali masuk setelah beberapa hari juga asing jualan meskipun tipis. Hari ini asing kembali masuk 25 miliar. Secara metodologi ada big akumulasi menguat ke 3.110. Bagi sobat trader yang sudah kita ajak ketika dekat-dekat support di 2.850 masih bisa di hold ya, Untuk jangka menengah panjang jelas ini cukup menarik, termasuk bank syariah terbesar di Indonesia, sehingga untuk investasi jangka panjang sangat bagus. Kalau mau average up, tunggu koreksi-koreksi di dekat-dekat 3.000. Kalau mau average up di harga saat ini, ya tidak apa-apa, kenaikannya juga belum terlalu tinggi. Karena targetnya untuk investasi jangka panjang ya bisa ke 3.400, 3.600, kemungkinan bisa tercapai. Harapan kita dengan bullish market di akhir Desember dan awal tahun 2025 nanti, BRIS bisa sampai ke 3.400, 3.600. Begitu pula saham-saham big bank yang lain, harapannya bisa mencetak kembali all time high-nya. Selanjutnya, sektor finance yang lain yang hari ini juga menguat adalah Agro, Bank Digital, Bank Raya Indonesia. Secara metodologi netral, namun asing masuk cukup besar hari ini, 3 miliar. Asing masuk cukup besar. Yang jualan GR, CP, KKNI, XL, retail ini. Asing masuk AK, CC, ZP, BK, YB. Ya. Tadi sempat menguat
sampai ke 286, namun ternyata koreksi di bawah turun, closing di 276. Ada kemungkinan masih akan ada kenaikan lanjutan untuk agro. Bagi sobat trader yang belum punya, bisa tunggu-tunggu di support 270. Atau jika besok kapan sampai ke low, bisa spekulasi buy. Kemungkinan ini akan ada kenaikan lanjutan karena asing masuk cukup besar dan average top bayarnya di sekitar 280. AK 280, CC 280, ZP 279, BK 279, sehingga average buy top bayarnya justru di atas harga last price. Kalau mereka jualan di 276 ya mereka rugi. Beli di atas malah jual di bawah. Kemungkinan akan dinaikkan lagi harganya dan baru mereka jualan. Seperti di tanggal ini. Di tanggal 20 September diangkat, open high, kemudian baru jualan. Dibuat spike. Untuk agro cukup menarik. Begitu pula BBYB yang hari ini secara fundamental lebih bagus daripada agro, namun foreign justru keluar 1 miliar. Secara fundamental peak akumulasi disertai dengan volume yang juga meningkat, namun ini adalah support sebelumnya yang otomatis sekarang menjadi resist dan belum berhasil bertahan di atas resistnya. Berarti belum berhasil menembus resist, ada kemungkinan koreksi jika tidak mampu menembus resist. 278 menjadi resist. Closing di 276. Secara fundamental cukup menarik namun asing jualan. Jika melihat foreign yang masuk maka lebih menarik agro. Jika melihat cara fundamental lebih menarik BBYB. Namun dari beberapa emiten bank digital ini secara teknikal sebenarnya lebih menarik Arto karena Arto yang belum jalan begitu tinggi. Coba kita lihat sebentar. Arto. Cara fundamental ada small akumulasi dan asing masuk ya. Tadi pagi kita langsung coba buatkan trading plan untuk Arto yang memang belum jalan. Sedangkan agro dan BBYB sudah jalan duluan. Supportnya memang cukup jauh 2750. Namun sudah ada koreksi di Arto. 2 hari terakhir koreksi. Jika hari ini candlenya ditutup hijau seperti ini, besok koreksi, support terdekatnya di sekitar 2800-an. 2800. Kemungkinan akan koreksi. Jika koreksi, kemungkinan akan mentok di sekitar 2800 dan melanjutkan kenaikan. Secara fundamental ada small akumulasi dan asing masuk. Secara fundamental cukup bagus dan asing masuk cukup bagus. Sehingga Arto memang lebih menarik untuk entry baru daripada BBYB dan agro. BBYB dan agro sepertinya sudah tinggal mantau untuk area take profit yang pas. Selanjutnya BRMS. Wow, asingnya masuk cukup besar BRMS. BRMS secara fundamental peak akumulasi asing masuk cukup besar 227 miliar. Volume sebesar ini asing yang masuk banyak sekali. Ya, bisa kita lihat secara teknikal sudah sangat uptrend sekali BRMS. Maka bagi sobat trader yang ingin entry di BRMS, ya dipaskan area entry-nya. Sebab asing ini cukup besar masuknya, namun average-nya sudah di bawah dari last price. Average-nya di 316. AK nih, top bayarnya AK 316. Sehingga besok jika ada jualan-jualan asing, ya wajar dia sudah punya di harga bawah. Sudah punya di harga bawah sehingga ada kemungkinan dia take profit. Untuk sobat trader yang mau entry di BRMS, dipantau sendiri kira-kira entry point-nya di mana. Kalau untuk scalping tentu ini masih menarik. Kalau untuk trend following kita harus entry di area-area di mana dia ada koreksi-koreksi. Sementara ini belum ada koreksi yang cukup masif sehingga kita belum berani untuk review entry di BRMS. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk BRMS bagi yang ingin entry untuk jangka menengah panjang. Untuk yang scalping masih
tentu direkomendasikan karena volumenya juga cukup besar. Selanjutnya Indi dari sektor batubara yang lain yang juga hari ini cukup aktif. Secara fundamentologi ternyata memang kurang menarik, netral saja, justru asing keluar 900 juta. MG, ZP, CC, DRYU keluar yang masuk OD BPNI. Ya, yang menaikkan ini. Sehingga untuk Indi potensi terlebih dahulu ya, ini naik karena memang tertahan di MA20. Masih belum patah tren. Indi masih belum patah tren. Kenaikannya baru turun beberapa kali, terkena MA20 naik, ini terkena MA20 lagi kemudian naik. Secara teknikal belum patah tren dari MA20-nya. Masih akan ada kenaikan lanjutan. Namun secara fundamentologi kurang menarik. Secara stokastik RSI ini golden cross ini harusnya nih. Ini golden cross karena ada kenaikan. Ada potensi menuju ke 1800. Jika berikut 1800 akan melanjutkan kenaikannya ke 1900. Volume cukup menarik. Secara teknikal, secara volume cukup menarik. Secara fundamentologi kurang menarik. Kita pantau saja besok Indi. Bagi sobat yang sudah punya dari harga bawah, masih bisa di hold, belum patah tren. Apalagi yang sudah punya dari harga 1500-an, belum patah tren. Jika memang targetnya ingin jualan ketika patah tren, saat ini belum patah tren, masih bisa di hold. Jika nanti menuju ke 2000 dan targetnya 2000, ya di TP 2000. Karena ini sudah sangat uptrend, kemungkinan besar memang akan mengejar ke target harga psikologis di 2000. Meskipun akan perlu waktu, sebab naik turunnya saham-saham sektor coal ini tentu biasanya dipengaruhi dengan harga komoditas coalnya. Selanjutnya INTP. INTP hari ini juga menguat cukup tinggi, menguat 6,76%. Closing di 7.900 pas di MA200 ya. Pas di MA200-nya. Secara fundamentologi ada peak akumulasi, asing masuk 10 miliar. Cukup bagus. Enjoy profit bagi sobat yang sudah menjadi dari ke bawah, sudah kita ajak dari sekitar 6.800-an ya. 6.800 sudah kita ajak untuk entry INTP. Memang kita tidak tahu ada sentimen apa di semen-semenan. Yang jelas pada saat itu ini memang sedang fase akumulasi, dan karena fase akumulasi ini justru akan menarik jika tiba-tiba diangkat. Saat itu memang ada foreign masuk. Kita mengikuti arus foreign dan hari ini foreign masuk lebih besar. 10 miliar. Hijau profit bagi sobat yang sudah dari ke bawah. Masih bisa di hold. Kemungkinan besok akan ada kenaikan lanjutan. Bisa menembus resist di EMA 200 ya. Jika berikut EMA 200, ini jelas uptrend. Reversal dari downtrendnya. Jika ada koreksi-koreksi, maka bagi sobat yang sudah dari bawah pengen take profit, ya take profit dulu. Nanti kita coba cari area entry baru untuk INTP. Kalau yang memang suka dengan strategi hold dalam waktu lama dan baru jual ketika patah tren, sekarang jelas belum patah tren, masih bisa di hold. Pantau jika memang patah tren di MA20-nya. Bisa dengan time frame daily, bisa dengan time frame 4 jam, bisa dengan time frame 1 jam, atau time frame 30 menit. Ya, kurang lebih seperti itu strateginya. Diatur masing-masing. Senangnya dengan metode seperti apa. Yang jelas, kita harus tahu strategi entry, buy, strategi keluar, sell. Dengan strategi yang jelas, trading plan yang jelas, kita bisa konsisten profit di market. SMKR hari ini juga menguat 5,54% disertai dengan peak akumulasi asing masuk makin besar 70 miliar. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di sekitar 4.200-an ya, kita ajak di sekitar 4.200-an di channel. Meskipun sempat di bawah turun sampai 4.140, harusnya justru malah bisa dapat harga bawah, kemudian 3 hari kemudian di bawah naik. Sudah hampir sampai MA 200 seperti yang kita doakan bersama bahwa jika berikut di 4.200 targetnya
ke EMA 200. Sudah hampir, sedikit lagi sudah hampir EMA 200. Kalau NTP tadi pas hari ini di EMA 200-nya, SMGR sedikit lagi sampai EMA 200. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menjadi ke bawah. Masih bisa di hold. Target berikutnya di EMA 200, 4.800. Kalau bisa tercapai di EMA 200-nya dan tidak mampu berikut EMA 200, ya take profit, silahkan untuk take profit. Kalau mau hold untuk jangka menengah panjang, dipersilahkan. Ada sentimen IKN dan memang secara fundamentologi cukup menarik, volume makin meningkat, kemungkinan akan ada koreksi-koreksi minor dan lanjut naik lagi. Karena memang sudah cukup menarik big money yang banyak di SMGR. Ya, yang jualan PD, YP, LG, XC. Ya, retail-retail yang jualan, yang masuk AK, KZ, ZP, YU. Itu beberapa saham menarik yang ada di perdagangan hari ini, tanggal 17 Oktober 2024. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah profit di saham-saham tersebut. Selanjutnya ini coba kita lihat. Aduh. Ini channel kita ya, channel Telegram kita. Di hari ini kita hit beberapa emiten. Sedikit review supaya sobat trader yang menonton channel YouTube ini juga bisa bergabung di channel Telegram kita. Nih, hari ini Toba hit target 2 di 575, harganya sampai 595. Goto juga hit target 2 di 68. Ini apa nih, nggak kelihatan nih. Maha juga hit TP1 meskipun kemudian dibawa turun. Laba langsung hit TP2 meskipun setelah itu juga dibawa turun. Ini trading plan baru yang baru tadi kita buat, Arto. Selanjutnya PSAB. Nih, PSAB juga kita masukkan trading plan dan hari ini menguat cukup besar sampai ke 330-an tadi. Nih, INTP ini average kita sekitar 6.800. Pani sudah kita ajak dari 11.325-an ya. Hari ini juga semakin menguat. Ini beberapa bahasan yang ada di channel Telegram kita. Bagi sobat trader yang masih menonton saja di channel YouTube, silakan bergabung di channel Telegram kita. Enjoy profit bagi sobat trader yang bergabung di channel Telegram kita. Itu beberapa pembahasan terkait saham-saham hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum